Selamat pagi semuanya, shalom sekali lagi buat yang di rumah. Kita akan terus belajar bertumbuh dalam kebenaran. Saya akan mengajak kita untuk tidak henti-hentinya menjadi orang-orang yang rajin. Untuk kita semuanya datang kepada Tuhan, terus belajar untuk bertumbuh. Saya ingin ini pemuritan terus terjadi, bahwa kita datang itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Firman Tuhan kita ambil pada pagi hari ini dari kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang pertama ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Sudah dapat? Yang sudah dapat angkat tangan saudara. Yang di rumah lambaikan tangan saudara. Yeremia pasalnya yang pertama ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya baca buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata begini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Firman Yahova datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Ini pembacaan kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, nama Yeremia atau sebenarnya disebut Yeremia, bagian akhirnya itu Yah, Y-A-H, yaitu kemudian mewakili Yahweh, jadi Yahova. Jadi Yeremia namanya itu punya pengertian YHWH telah menunjuk, atau Yahweh atau Yeshua telah menunjuk, Yeshua telah menunjuk, Yahweh telah menunjuk. Misalnya Yehova telah menunjuk, maksudnya seperti itu. Yeremia ini ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani Tuhan menjadi nabinya. Orang ini adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Yeremia ketika ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani, untuk menjadi nabi pada waktu itu, usianya masih sangat muda. Umurnya kurang lebih menurut kebanyakan orang diperkirakan umurnya sekitar 20 sampai 25 tahun. Itu masih muda. Kalau saudara baca di ayat yang ke-6, waktu Tuhan menunjuk dia, memilih dia, menetapkan dia menjadi nabi, dia berkata seperti ini, ayat yang ke-6, sebuah alasan yang kemudian dikemukakan pada Tuhan pada waktu itu. Dia berkata, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku ini masih muda. Dia menyebutkan bahwa dirinya masih muda. Memang secara umur Yeremia ini masih muda. Saya bilang tadi 20 sampai 25 tahun. Menurut mungkin saudara sekarang berkata, oh itu dewasa Pak, sudah 25 tahun ya. Ingat pada zaman orang-orang dulu dianggap dewasa itu kurang lebih umurnya 30 tahun. Jadi Yesus kemudian kalau saudara perhatikan juga memulai pelayanannya umurnya ketika 30 tahun. Jadi karena itu dianggap dewasa. Jadi Yeremia ini ketika ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi nabinya, itu paling muda, belum layak menurut banyak orang, itu belum layak menjadi nabi. Sebab zaman-zaman dulu orang jadi nabi itu usianya udah dewasa, mungkin udah pada tua, udah botak. Saudara masih ingat Elisa kemudian dikatakan botak gitu, karena memang dia sudah. Jadi orang-orang zaman dulu melayani seperti itu. Musa saja dipanggil ketika umurnya berapa tahun? 80 tahun. Karena 40 tahun dia di Mesir, 40 tahun di Median itu dia lari, baru 80 tahun dia dipanggil. Terus seperti itu, jadi dia masih sangat muda. Luar biasa sekali ketika Tuhan ini memanggil Yeremia untuk menjadi nabinya. Saya ingin menekankan ini, kalau Tuhan itu menunjuk seseorang, kalau Tuhan memilih seseorang, itu adalah kehendak Tuhan, bukan kemauan manusia. Saya akan mengajak kita belajar pada pagi hari ini untuk menghargai, untuk menghormati apa yang Tuhan tetapkan atas kehidupan kita, apa yang Tuhan kemudian tunjuk dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan buat kita, Pak saya orang baru, Pak saya masih muda, Pak saya tidak pengalaman dalam pelayanan. Kalau Tuhan menunjuk, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, hak mutlak yang datang daripada Tuhan yang harus dihargai oleh setiap manusia. Nah, kita pada pagi hari ini akan melihat beberapa hal kata kerja yang kemudian kita lihat dari ayatnya yang kelima tentang apa yang Tuhan katakan
buat kehidupan Yeremia pada waktu itu. Yang pertama, Tuhan berkata begini, sebelum aku membentuk engkau, aku membentuk engkau. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam teks kita, nas kita dari Yeremia pasal 1 ayat yang kelima ini, bahwa Tuhan berbicara kepada Yeremia, dia berkata, aku membentuk engkau. Betapa pentingnya setiap manusia, setiap orang termasuk saudara dan saya untuk menyadari, sekali lagi saya bilang, menyadari bahwa Tuhanlah yang membentuk saudara dan saya. Saya ulang buat kita semuanya, hidupmu di dunia ini ketika engkau terlahir di bumi ini, maaf, jangan mengukur lewat kemudian bentuk fisik saudara. Perhatikan ini dengan baik, bahwa saudara terlahir di muka bumi ini itu bukan terjadi secara kebetulan, tapi Tuhanlah yang membentuk kita. Katakan amin. Katakan dengan saya, Tuhan yang membentuk saya. Tuhan berkata kepada Yeremia, dia mengawali, aku yang membentuk engkau. Dia berbicara kepada orang yang muda ini. Dia ingin menjelaskan, hei Yeremia, ketahuilah bahwa hidupmu dan sekalipun kau masih muda, akulah yang membentuk engkau. Kenapa saudara dan saya termasuk Yeremia perlu menyadari bahwa Tuhan yang membentuk kita? Kalau Tuhan yang membentuk kita, saya tanya, apakah produk hasil dari bentukan Tuhan itu ada kekurangannya, ada cacatnya, atau apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan bentuk itu sempurna adanya? Sempurna. Perhatikan ini dengan baik. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, kalau Tuhan membentuk sesuatu, itu sebenarnya tidak ada kekurangan di dalamnya. Hanya dosalah yang membuat orang mengalami degradasi. Kemudian saya beritahukan bahwa hidup saudara dan saya ini istimewa di hadapan Tuhan. Saudara dan saya ini berharga di hadapan Tuhan. Saudara masih ingat Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Pemazmur berkata apa? Kejadianku dahsyat, ajaib apa yang kau bentuk Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa keberadaan dirinya adalah istimewa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saya ingin menekankan buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, siapapun saudara, terlahir dari keluarga apapun saudara, maaf, mungkin ada terlahir dari keluarga miskin, maaf, mungkin orang tua saudara tidak sepandai seperti harapan saudara. Saya ingin menekankan bahwa kamu dibentuk oleh Tuhan. Kamu bukan dibentuk manusia, maaf, apalagi kamu dibentuk oleh iblis. Kamu yang menciptakan, yang membentuk hidupmu, itu adalah Tuhan. Betapa berharganya kita ini di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya ingin meyakinkan bahwa kalian semuanya ini berharga di hadapan Tuhan. Tidak boleh lagi ada yang minder, tidak boleh ada yang malu, tidak ada yang kemudian merasa begini, aku ini kok seperti anak buangan. Tidak boleh, sebab Tuhan yang membentuk saudara dan saya. Yang kedua, dikatakan begini, setelah Tuhan membentuk, dia berkata, aku telah apa di situ? Mengenal engkau. Ini luar biasa. Tuhan mengatakan, menyampaikan waktu dia memilih Yeremia, ada kata-kata yang terus beran, aku dan engkau. Yang pertama dia berkata, aku membentuk engkau. Yang berikutnya, aku telah mengenal engkau. Luar biasa sekali. Pak, Bu, perhatikan ini. Pertama, saudara mesti bangga bahwa saudara dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, karena Tuhan yang membentuk saudara, Tuhan itu mengenal saudara. Kata mengenal memakai kata yada. Saya berulang-ulang menyampaikan apa itu kata yada. Yada itu adalah sebuah pengenalan lebih dari sekedar pengetahuan secara pengetahuan intelektual. Yada itu pengalaman pribadi, mengetahuinya detail dengan baik. Perhatikan ini dengan baik supaya saudara bangga menjadi anak-anak Tuhan, supaya saudara bangga menjadi orang percaya, supaya saudara bangga menjadi milik Kristus, bahwa Tuhan mengenal saudara. Orang tuamu pun belum tentu mengenal engkau dengan baik. Ya pasti mengenal, tapi mengenal sampai kedalamannya, mengenal apa yang kau inginkan, hasrat di dalam hatimu, keinginanmu, cita-citamu, jodoh yang kamu idam-idamkan. Belum tentu orang tuamu mengenalmu, temanmu belum tentu mengenal engkau, sahabat-sahabatmu belum tentu mengenal engkau. Tapi Tuhan, karena Dia yang menciptakan saudara dan saya, Tuhan yang membentuk saudara dan saya, Dia sangat
mengenal kita. Jangan pernah berkata waktu engkau berdoa di hadapan Tuhan, katakan ini, Tuhan, kayaknya engkau tidak sayang sama saya, kayaknya engkau tidak mengenal saya. Salah. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu yang membentuk dan Tuhan itu yang mengenal kita. Ada amin? Ya ada di dalamnya. Ada sebuah hubungan pribadi yang luar biasa. Kalau saudara dan saya punya sebuah, katakanlah handphone Android, HP pintar, nah kemudian katakanlah perusahaannya mereknya HP-mu apa? Samsung, atau apalagi yang Apple digigit itu, gitu kan? Nah lihat, perhatikan ini, setiap perusahaan yang kemudian memproduksi suatu barang, katakanlah seperti tadi Samsung, ya, pasti perusahaan Samsung itu tahu setiap jenisnya, setiap itemnya, bagaimana modelnya, bagaimana ketahanannya, layarnya itu, kacanya, kualitasnya bagaimana, pencahayaannya bagaimana, berapa RAM yang ada di dalamnya, berapa kemudian kamera dan megapiksel dari kamera itu, ketajamannya, semuanya dia mengenal. Makanya kalau seringkali kalau ada masalah selalu dikatakan kembalikan kepada servis resminya, sebab dia yang paling mengenal. Kalau kemudian servisnya di tempat yang kemudian tidak jelas, servisnya yang abal-abal, HP kita seringkali bukan menjadi lebih bagus, tapi seringkali menjadi rusak, menjadi dodol, hancur, berantakan. Makanya mesti dibawa kepada servis perusahaannya, kepada servis yang dari produk-produk yang mengeluarkan itu, dari pabrik yang mengeluarkan produk itu, maksud saya. Jadi kemudian dia akan mengenal apa yang kemudian dalam setiap bagian yang kecil dia mengenalnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu mengenal kita semuanya, mengenal kekuatan saudara dan saya, katakan amin, mengenal kemampuanmu, mengenal segala sesuatu yang Tuhan kemudian tetapkan dalam diri saudara dan saya. Dia mengenal seluruh keberadaan diri kita. Kalau Tuhan itu sudah mengenal kita dengan baik, mestinya kemudian saudara dan saya juga mengenal Tuhan dengan baik. Kata mengenal, kata yada ini dalam teks-teks yang kuno itu juga tidak hanya berbicara mengenai mengenal karena dia mengetahui, mengenal karena dia punya kedekatan. Kata yada ini juga punya pengertian menyiratkan tentang sebuah komitmen. Jadi pengenalan yada itu mengenal yang di dalamnya ada komitmen. Jadi tidak hanya sekedar mengenal, oh saya kenal Pak Jamie, saya mengenal Erik, sudah selesai. Tapi pengenalan ini ada sebuah komitmen di dalamnya. Seharusnya hubungan saudara dan saya dengan Tuhan, kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu di dalamnya juga dilandasi dengan yang namanya komitmen. Hubungan kita juga sebagai orang percaya di tempat ini, sebagai gereja Tuhan, harus juga dilandasi dengan komitmen. Saudara dan saya kalau datang ke gereja tidak boleh hanya datang sebagai tamu, tapi ada komitmen satu dengan yang lainnya bahwa kita adalah keluarga Allah. Katakan amin. Saya tidak suka ada orang berkata begini, kalau kamu datang ke gereja, gereja itu seperti rumah makan. Jadi kalau kamu mau makan, lihatlah yang di depan saja, jangan lihat dapurnya. Menurut saya agak kurang ajar itu. Sebab gereja disamakan dengan rumah makan, berarti tidak ada komitmen dong. Betul tidak? Tidak ada tanggung jawab di dalamnya. Gereja adalah keluarga. Kalau keluarga kita hidup dalam satu rumah bersama, kita tahu kamar, kita tahu dapur, kita tahu WC, kita mesti bersihkan semuanya, tahu semuanya. Betul? Dan kemudian kalau ada keluarga, saudara saya ada keluarga, kita semuanya keluarga, itu di dalamnya dilandasi dengan yang namanya komitmen satu dengan yang lain, bahwa saya adalah saudaramu dan kamu adalah saudaraku. Saudara satu dengan yang lain saling melindungi, saling menguatkan, saling membangun, saling kemudian memperhatikan, mensupport, mendukung dalam doa, sama seperti kalian di rumahmu masing-masing. Sebagai keluarga, sebagai kakak adik, memang kadang-kala ada waktunya bertengkar, betul enggak? Kamu dengan adikmu bertengkar enggak? Paling banyak dengan adikmu yang nomor 2 atau nomor 3. Adikmu, ya pastilah, enggak mungkin. Tapi setelah itu, apakah karena kita bertengkar sebagai kakak adik, lalu kamu bilang begini, mulai sekarang kamu bukan adik saya, begitu? Enggak. Sering
seribut-ributnya saudara kakak beradik berantem, kita tetap saudara. Betul tidak? Sebab darah yang sama, sumber yang sama. Kamu tetap ciong, kamu berantem dengan adikmu sana, tetap dia ciong juga. Tidak kemudian kembali kamu ciong, dia cia, yang cia itu yang sana, kayak gitu kan? Itu tetap margamu, bahwa kau tetap sumber yang sama. Kita adalah saudara, kita keluarga. Makanya harus ada komitmen di dalamnya. Jangan datang sebagai tamu. Datanglah saudara dan saya sebagai anggota keluarga yang punya tanggung jawab saling memperhatikan seorang terhadap yang lain. Saya ingin menjelaskan itu sebab kita perlu tahu bahwa gereja itu adalah keluarga Allah. Ada komitmen di dalamnya, termasuk kemudian komitmen saudara dan saya kepada Tuhan. Kalau pengenalan itu bukan hanya sekedar mengenal, ya Tuhan aku mengenal Engkau, lalu selesai. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan, itu ada komitmen dengan Tuhan. Komitmen untuk melayani, komitmen untuk menyembah, komitmen untuk kemudian mengembalikan berkat saudara, itu ada komitmen di dalamnya. Jangan kemudian melupakan tanggung jawab saudara. Jangan saudara kemudian melepaskan komitmenmu pada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang namanya perjanjian dilandasi dengan komitmen. Saudara dan saya, karena Tuhan mengenal kita, Tuhan komitmen dengan kita. Coba saudara perhatikan, waktu Tuhan memilih Abraham, Tuhan komitmen, aku akan memberkati engkau, aku menyertai engkau. Itu komitmennya Tuhan. Dan kemudian pihak Abraham pun komitmennya apa kepada Tuhan? Itu ada di dalamnya, selalu timbal balik di dalamnya. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya, kalau Tuhan sudah mengenal kita, kita pun perlu mengenal Dia dengan penuh bahwa kemudian kita memiliki komitmen kepada Tuhan. Ayo buka dengan saya kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, bahwa Tuhan kemudian ingin menunjukkan kepada umat Israel, bangsa pilihan pada waktu itu, bahwa apa yang disukai oleh Tuhan. Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Perhatikan ini, supaya saudara dan saya dari hari ke hari semakin terus bertumbuh, belajar untuk berkembang, untuk kemudian bertumbuh menjadi dewasa, mengenal Tuhan menjadi lebih baik lagi. Perhatikan, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini, ayo 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apa yang disukai Tuhan? Perhatikan Alkitab saudara. Tunggu dulu. Saudara tahu nggak kalau kemudian disukai? Maknanya disukai mengerti? Aku menyukai itu apa? Sebelum saya lanjut, pengertian dulu. Menyukai itu artinya apa? Supaya saudara dan saya bisa ikuti. Sesuatu yang Tuhan menjadi senang hatinya, yang disukai. Nah, sekarang saudara dan saya mesti tahu apa sebenarnya yang disukai oleh Tuhan, supaya saudara dan saya mengerti dan melakukan sesuatu dengan pengertian, supaya kita apa yang kita kerjakan itu benar-benar sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu benar-benar menyukakan hati Tuhan. Yang pertama disebut begini, yang disukai oleh Tuhan itu kasih setia. Tahu kasih setia? Dari sebuah kesetiaan saudara, kasih setia saudara kepada Tuhan, itu disukai oleh Tuhan. Sesuatu yang ada dalam diri saudara, bahwa kau benar-benar mencintai Tuhan, mengasihi dengan sungguh-sungguh dan setia dalam melayani Tuhan. Orang ngomong cinta kasih kepada orang lainnya, kepada lawan jenisnya, kepada kekasihnya, kepada istrinya, kepada pasangannya gampang. Tapi kan ditunjukkan dengan setia, betul tidak? Saudara dan saya gampang berkata, Tuhan saya mengasihimu, saya rindu hadiratmu. Persoalannya kamu setia atau tidak? Wong gereja sudah dibuka saja kamu masih malas datang, bilang setia dari Hongkong itu namanya. Oke? Setia, saudara, setia mengikuti, setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, berkumpul bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang kemudian yang disukai oleh Tuhan, saya bandingkan dulu, bahwa kita kasih setia disukai oleh Tuhan lebih daripada korban sembelihan. Dan perhatikan, Tuhan itu tidak hanya butuh korban sembelihan. Apa itu kalau tidak didasari dengan kasih setia? Tidak didasari dengan cinta saudara, kasih saudara kepada Tuhan. Yang berikutnya, dan menyukai apa? Garis bawahi, Tuhan menyukai pengenalan akan
pengenalan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saya ulang, saya menyampaikan buat saudara bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Dia. Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada sekedar korban-korban bakaran. Artinya begini, korban-korban bakaran orang-orang Israel pada waktu itu menjadi percuma. Gak ada artinya sebab mereka tidak mengenal Tuhan. Sebab mereka masih menyembah penyembahan berhala. Mereka masih mendua hati. Ini kalau kita tarik sekarang buat saudara dan saya, saudara melayani, saudara aktif di gereja, tapi kalau secara pribadi engkau tidak mengenal Tuhan, itu nggak ada manfaatnya, itu nggak ada gunanya. Makanya Tuhan berkata, hei, aku ini lebih menyukai pengenalan akan diriku daripada semua aktivitas yang kelihatan rohani. Nangkep maksud saya? Aktivitas rohani yang terlihat rajin, suka kerja ini, kerja itu, tolong ini, pelayanan ini, pelayanan itu. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, itu gak ada gunanya. Bagi Tuhan, Tuhan lebih menyukai, lebih menyenangi pengenalan akan Allah. Dan orang yang mengenal Tuhan, pasti kemudian dia melayani, dia mempersembahkan korban, tapi karena dia mengenal siapa yang harus kemudian dilayaninya. Sekali lagi, tidak semua orang yang terlihat aktif di gereja, dia telah mengenal Allah. Katakan, bukan saya, Pak. Saya belajar mengenal Allah dengan baik. Ayo, saya selalu ulang-ulang dari terakhir ini. Belajar mengenal Tuhan dengan baik. Itu dibangun dari diri saudara sendiri. Itu keinginan daripada saudara sendiri. Itu hasrat yang ada, yang muncul, yang timbul dalam dirimu, dalam hatimu, dalam rohmu, bahwa engkau ingin mengenal Allah dengan baik. Pengenalan Tuhan kepada Yeremia itu ditunjukkan dengan Tuhan menunjuk Yeremia menjadi nabinya. Tadi ayat 6 sudah kita baca bersama-sama. Bahwa Tuhan, bahwa waktu kemudian dia ditunjuk, ayat 5 dan ayat 6 kemudian berkata bahwa dia masih muda. Perhatikan ini. Pengenalan Tuhan kepada Yeremia itu dengan cara Tuhan menunjuk Yeremia menjadi hambanya. Yang menurut kebanyakan orang belum waktunya, belum cukup umur. Masa orang yang masih muda, yang kemudian yang mungkin menurut banyak orang tidak berpengalaman, mesti ditunjuk sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan, yang kemudian menjadi nabi bagi banyak orang, menjadi orang yang berbicara mewakili Tuhan, berbicara kepada seluruh bangsa, termasuk pada orang-orang yang lebih daripada dia, lebih tua daripada dia, maksudnya seperti itu. Bayangin kalau ada orang baru, orang masih muda, bicara kepada orang yang tua, itu kan kemudian gak pas, gak cocok. Tapi Tuhan telah tahu siapa Yeremia. Tuhan mengenal Yeremia. Kalaupun kau masih muda, engkau layak untuk menjadi hambaku. Masih gitu? Ada amin? Jadi saya beritahukan kepada saudara, kalau saudara masih muda, kalau Tuhan telah menunjuk engkau, terimalah apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan kemudian menunjuk saudara dan saya, Tuhan tidak pernah salah. Yang ketiga, kita kembali ke Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Aku telah membentuk engkau. Kedua, aku telah mengenal engkau. Yang ketiga, aku telah menguduskan engkau. Kata menguduskan seringkali kita pahami, kita maknai adalah kesucian secara moral. Betul? Tidak berbuat dosa, itu yang namanya kudus. Tapi kata kudus itu sebenarnya juga punya pengertian begini. Dalam pengertian pemahaman bahasa Ibrani, kata kudus itu bukan hanya bicara tentang kesucian secara moral, tapi kata kudus itu juga punya pengertian dipisahkan, punya pengertian dikhususkan. Katakan dengan saya, dikhususkan. Jadi yang tepat di sini untuk Yeremia adalah Yeremia yang masih muda ini. Itu dipisahkan, itu dikhususkan untuk Tuhan. Saya ingin menyampaikan begini buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan.
Dikuduskan dalam pengertian bahwa kita telah disucikan, kita telah dimurnikan oleh pemandian kelahiran baru. Kita semuanya telah dikuduskan. Puji Tuhan bahwa kita semuanya sekarang tidak lagi didikte, tidak lagi hidup dalam penjara, dalam kekuasaan dosa. Bahwa kita semuanya sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh pencurahan darah anak domba Allah itu. Kita dikuduskan. Tapi perhatikan ini, saudara dan saya juga dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Katakan dengan saya dikhususkan untuk Tuhan. Yang keras, saya dikhususkan untuk Tuhan. Bahwa Tuhan mengenal Yeremia dan Tuhan mengkhususkan orang muda ini. Tuhan mengenal Yeremia, Tuhan memisahkan orang ini dari kalangan banyak orang pada waktu itu, dari banyak orang-orang yang lahir pada waktu itu. Menurut saya mungkin ada orang yang lebih hebat daripada Yeremia, yang kemudian lebih pandai daripada Yeremia, orang yang mungkin lebih brilian, ide-idenya luar biasa. Mungkin ada orang-orang yang kemudian juga lebih fasih lidah daripada Yeremia. Yeremia kan berkata, aku ini tidak pandai bicara. Pernyataan aku ini tidak pandai bicara sama seperti siapa? Musa. Waktu Musa ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kan juga berkata begini, aku ini tidak pandai bicara Tuhan, pilih saja kakakku Harun, sebab mungkin Harun memang lebih fasih bicara. Tapi lihat ini, Tuhan itu tidak menilai seseorang menurut pendapat banyak orang. Kalau Tuhan memilih menetapkan Yeremia pada waktu itu adalah kehendak Tuhan. Dia menetapkan, dia menunjuk, dia mengkhususkan Yeremia. Sekalipun ada banyak orang di sekitarnya yang mungkin lebih hebat daripada Yeremia, tapi Yeremia yang masih muda, Yeremia yang lembut, Yeremia yang rendah hati, inilah yang ditunjuk oleh Tuhan. Menurut literatur, banyak literatur, bahwa Yeremia ini orangnya memang lemah lembut. Orangnya itu kayak mungkin kalem gitu ya. Mungkin sedikit melankolis barangkali, mungkin ya. Jadi orangnya ini memang lembut sebenarnya Yeremia. Ya, orang yang kemudian waktu dipanggil oleh Tuhan dapat jilid-jilid. Oh Tuhan siap, tapi sampai berkata dia, Tuhan aku ini gak pandai bicara, aku ini masih muda. Itu karena menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak mampu, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia berkata seperti itu. Yeremia orang yang lembut hatinya, tapi kemudian yang aneh. Ini yang kemudian dalam pelayanannya menjadi kontradiksi. Pribadinya, secara pribadi, secara karakter, ini orangnya lembut. Tapi firman yang Tuhan taruh di mulutnya itu bukan firman yang lembut. Ngerti mas saya? Firman-firman nubuatan Nabi Yeremia, kalau sudah baca kitab Nabi Yeremia, itu keras-keras semuanya. Sebab ingat, pada waktu itu orang-orang Israel, bangsa Israel ini adalah bangsa yang sudah memberontak kepada Tuhan. Dosa itu banyak, mereka telah meninggalkan Tuhan. Dosa moral, kebejatan itu melanda mereka. Sehingga kemudian karena sebuah kebutuhan inilah Tuhan menunjuk Yeremia untuk menjadi pelayannya. Bayangkan orang yang masih muda dan lembut, tapi Tuhan taruh firman dalam mulutnya itu keras sekali. Itu kalau ngomong bung, orang kemudian mungkin panas telinganya, panas dadanya kalau mendengarkan firman Tuhan. Ini seringkali agak menjadi mirip dengan saya, bahwa sebenarnya saya tidak suka konfrontasi, tapi seringkali kalau tiba-tiba firman Tuhan datang, menggelegar bukan main, dan mungkin bisa menyakitkan orang yang telah mendengar firman Tuhan. Yang sakit-sakitlah, yang panas-panaslah, yang bubar-bubarlah. Tapi firman Tuhan kalau ditetapkan itu seperti itu. Yeremia sekalipun dia orangnya yang lembut, tapi apa yang disampaikan itu tegas, keras, tidak ada kompromi di dalamnya. Tuhan memisahkan dia menjadi orang seperti ini untuk menyampaikan berita yang datang daripada Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin lanjut setelah yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Tuhan telah membentuk, memutuskan. Jawab dengan semangat, keliru pula. Yang pertama membentuk, yang kedua mengenal, yang ketiga menguduskan, yang keempat Tuhan menetapkan. Dikatakan begini, aku telah
menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa sekali ketika Tuhan menjumpai Yeremia pada waktu itu. Ketika Tuhan berfirman langsung kepada Yeremia, Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau, hai Yeremia yang masih muda. Aku menetapkan engkau menjadi nabi. Perhatikan ini, nabi bagi bangsa-bangsa. Bukan buatannya Yehuda, bukan hanya dengan Israel pada waktu itu, tapi juga nabi bagi bangsa-bangsa. Sebab juga kemudian dia mesti dibawa lari. Waktu kemudian zaman pembuangan di masa-masa terakhir, dia pembuangan ke Babel, dia ikut Yeremia di situ. Terus perhatikan ini. Jadi dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di dalamnya ini ada sebuah ketetapan yang datang daripada Tuhan. Saya ingin memastikan kepada saudara dan saya, jangan hanya puas saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan. Jangan hanya puas bahwa saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Tuhan mengenal saudara. Jangan hanya berhenti bahwa kemudian Tuhan memisahkan saudara dan saya, dipisahkan, dikhususkan, tapi kemudian saudara dan saya mesti menginjak sama seperti Yeremia pada waktu itu, bahwa Tuhan telah menetapkan dia. Menetapkan untuk apa? Menetapkan sebuah tugas bahwa dalam diri Yeremia yang masih muda ini, Tuhan menetapkan dia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya ingin menyampaikan kepada saudara semua yang hadir pada pagi hari ini, bahwa sebenarnya dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, ada ketetapan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Cuma ketetapan-ketetapannya itu berbeda. Ada ketetapan-ketetapan khusus yang memang Tuhan sediakan. Ada yang kemudian Tuhan tetapkan jadi nabi, ada yang Tuhan tetapkan jadi raja, ada yang Tuhan tetapkan jadi imam, ada jadi penduduk biasa, ada yang bertani, ada yang begitu. Itu ketetapan Tuhan. Jadi saudara dan saya mesti tahu ketetapan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ketetapan apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidupmu. Makanya begini saya seringkali mengulang, supaya saudara tahu ketetapan dalam dirimu, engkau melayani Tuhan sesuai dengan ketetapan, tidak ikut-ikutan. Kalau katakanlah ketetapannya begini, kamu jadi bagian sales atau marketing, ketetapan perusahaan. Yang satu ketetapannya sebagai administrasi, yang satu ketetapannya bagian keuangan. Kalau bekerja gitu kan, ada yang pernah kerja di sini di perusahaan? Kan ketetapannya kan perjanjiannya begitu. Kamu bagian keuangan, loh. Satunya administrasi, satunya kemudian bagian penjualan, marketing. Nah ketetapannya itu. Nah kalau kamu bagian marketing, kamu tidak kemudian perlu pusing. Maksudnya kamu kemudian lebih banyak ngurusin keuangan. Bagian keuangan sudah ada bagiannya sendiri. Kamu marketing, bagaimana caranya kamu keluar menawarkan produkmu dan produkmu laku. Itu ketetapannya begitu. Nah kita ini seringkali orang Kristen tidak tahu ketetapan kita. Kamu menjadi apa? Sehingga pelayanan cuma ikut-ikutan. Sana menari, bagus ya, ikut menari. Kemudian di sana ini pelayanan, kemudian bagus ya pakai ini, ikut itu. Pak, Bu, perhatikan apa yang Tuhan tetapkan dalam diri saudara dan saya. Dengan jelas Tuhan berkata, saya beritahukan kepada saudara, Tuhan kalau menyampaikan sesuatu tidak pernah tidak jelas. Tuhan kalau bicara itu selalu jelas buat kita, mudah dimengerti sebenarnya, apalagi Roh Kudus dalam diri kita. Tuhan tidak main sembunyi-sembunyian, Tuhan tidak main teka-teki buat saudara dan saya. Dia bicara gamblang kepada Yeremia. Yeremia, aku menetapkan engkau menjadi nabi. Jangan nabi saja, nabi atas bangsa-bangsa. Dia tahu destiny-nya, dia tahu purpose dalam dirinya, dalam hidupnya. Dia tahu goal yang harus dia capai, bahwa Tuhan menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara dan saya mesti juga memahami, mengetahui ketetapan apa yang ada dalam diri saudara, supaya saudara mengembangkan apa yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan telah percayakan dalam diri saudara, saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bandingkan dulu dengan apa yang dikatakan Paulus dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-16. Paulus berkata begini, ketika Tuhan
menampakkan diri kepadanya pada waktu dia di jalan menuju Damaskus, menuju Damsyik. Di tengah hari siang bolong, Tuhan menampakkan dengan cahaya yang sangat terang benderang, dan kemudian Tuhan bicara kepada Paulus. Kisah Para Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-16. Tuhan kemudian berkata begini, setelah Paulus di ayat 15 berkata, kalau begitu Tuhan, apa yang aku harus lakukan buat kamu? Tuhan berkata begini, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu. Untuk apa? Jadi perhatikan ini, Tuhan menampakkan diri itu selalu ada maksudnya, Pak, Bu, amin. Jangan jadi kemudian orang kemudian tidak cerdas, tidak mengerti, ikut-ikutan Pentakosta karismatik yang kemudian tidak memahami, cuman hanya suka kemudian jatuh-jatuh, tumbang-tumbang. Sekalipun saya percaya benar di situ juga, kan? Terus kemudian tujuan Tuhan menampakkan diri buat saudara itu apa? Bukan hanya sebagai kebiasaan saja, berulang-ulang, cuman ketawa-ketawa, cuman nari-nari sampai di situ. Enggak. Setiap kali Tuhan menampakkan diri kepada saudara dan saya, selalu ada maksudnya. Amin. Halo, amin. Jadi kalau ada lawatan itu Tuhan ada maksudnya. Tidak hanya sekedar kamu cuma hanya begitu-begitu saja. Saya gergeten seringkali lihat orang-orang Kristen seperti ini, hanya kemudian cari sensasi. Kadang-kala itu bukan pada Tuhan bekerja, tapi pada perasaannya. Setiap kali kemudian ada lawatan, selalu begitu dengan cara yang sama. Tuhan menampakkan diri, selalu ada maksud dan tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Jangan sampai tak mengerti loh ya. Tuhan menampakkan diri kepadamu, aku menampakkan diri kepadamu. Untuk apa? Menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Lihat, ketika Tuhan memanggil Paulus, Tuhan menetapkan dia menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus, menjadi hambanya, menjadi rasulnya Tuhan. Itu ketetapan daripada Tuhan. Perhatikan ini, ketetapan yang datang daripada Tuhan itu adalah haknya Tuhan. Dia menetapkan siapa saja, itu kewenangan Tuhan. Katakan amin. Saya giring buat saudara. Lihat, di Yeremia tadi Tuhan menetapkan siapa? Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia sudah cukup umur. Yeremia sudah jadi teladan, sudah jadi orang berpengaruh. Masih polos, masih mungkin unyu-unyu, mungkin tidak banyak pengalaman. Tapi Tuhan menetapkan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pengertian nabi, konteks perjanjian lama, itu benar-benar mereka mengerti bahwa dia wakil Tuhan yang harus dihargai. Apa yang dia sampaikan itu mesti didengar. Perhatikan, karena kemudian waktu Tuhan menunjuk Yeremia, tidak serta-merta orang-orang Israel menerima Yeremia pada waktu itu. Banyak orang menolak. Dalam pelayanannya Yeremia sebagai nabi, Yeremia ditolak. Itu bukannya satu kali, dua kali, sering ditolak. Semua apa yang disampaikan ditolak oleh bangsa Israel. Malahan Tuhan pernah berkata begini pada Yeremia, yang itu kemudian mengilhami saya, yang kemudian saya menjadi bertobat dengan apa yang dikerjakan Yeremia. Tuhan berkata begini, ini firman yang kutaruh di dalam mulutmu. Sampaikan semua firman ini kepada orang Israel. Sampaikan semuanya. Sampaikan, jangan takut, jangan ragu, sampaikan semuanya. Tapi kemudian Tuhan bilang gini, tapi ingat ya, itu ada keterangannya. Tapi ingat, setelah kemudian dikasih firman Tuhan, suruh menyampaikan, kemudian diberi pesan sama Tuhan begini pada Yeremia. Tapi ingat, mereka tidak mau dengerin kamu. Enak nggak? Suruh menyampaikan firman, tapi diberitahu mereka tidak akan dengerin kamu. Nah kalau begitu buat apa menyampaikan? Nggak dengerin, betul nggak? Tapi lihat, Yeremia menjadi orang yang setia dalam melayani Tuhan. Ada banyak tantangan. Dia diancam untuk dibunuh pada waktu itu. Dia pernah kemudian dimasukkan dalam penjara. Bahkan dalam terakhir pelayanannya, menurut catatan, dia diusir untuk kemudian pergi ke Mesir. Itu Yeremia. Pak, Bu, siapa yang mau ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan hari ini? Gak mikir loh.
Tidak ada yang angkat tangan, pasti gini, apa pasti begitu. Tantangannya banyak. Orang sekarang pengen jadi, Pak aku mau jadi nabi, Pak aku mau jadi rasulnya. Kamu udah siap. Kalau mau dipilih oleh Tuhan, ditetapkan untuk melayani Tuhan. Orang yang ditetapkan untuk melayani Tuhan itu tidak gampang. Sebab kemudian tantangan, rintangan yang harus dihadapi itu sangat banyak. Tapi Yeremia ini ketika ditetapkan itu dia tetap setia. Sebab dia tahu tujuannya, dia tahu goalnya, dia tahu visinya. Bahwa dia harus menjadi nabi bagi bangsa-bangsa sekalipun ditolak. Saya ingin juga menyampaikan ini buat semua yang hadir. Sekali lagi, kalau Tuhan menetapkan itu adalah keputusan dari Tuhan. Siapa saja yang dipilih oleh Tuhan, itu Tuhan sendiri. Itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Nah sekarang ini kita hampir sama seperti orang Israel pada waktu itu, umat Israel pada waktu itu. Siapa lagi? Vera, pulang sini. Vera, maju dong. Yang namanya Vera. Kamu berdiri di situ, nah, karena harus jaga jarak, saya jaga jarak. Maaf, begini, perhatikan dengan baik. Saudara menghargai ketetapan Tuhan? Saudara menghargai ketetapan Tuhan? 100% menghargai ketetapan Tuhan? Tidak ada keberatan di dalamnya? Tidak ada kesangsian di dalamnya? Tidak ada kecurigaan di dalamnya? Kalau seandainya sekarang Tuhan menetapkan dia, Vera, Pasanda, karena Pasandi, kakak adik ya, 1A, 1E. Saya ingat, emangnya saya nggak ingat Cia, Ciong, Herman, saya ingat semuanya. Wah, Lai Kunying. Sekali. Tiba-tiba Tuhan menetapkan dia, Vera Pasanda menjadi nabinya di tempat ini. Saya tanya, bisa kamu menerimanya? Bisa kamu menerimanya? Wah, iya bisa. Maaf, seandainya masa lalunya, contoh ya, contoh ini, masa lalunya amburadul, dodol garut, ngomong belepetan, dak fasilidah. Kan karena Vera nggak pernah bikin masalah sama kamu, dari kamu bilang iya. Kalau seandainya Vera dulu ngeselin buat kamu, tiba-tiba dia bertobat sungguh-sungguh dan Tuhan berurusan dengan dia. Waktu ada Tuhan bekerja di antara kita dan Tuhan bicara, aku menetapkan Vera Pasanda menjadi nabi, ketetapan daripada Tuhan. Pak, saya tanya, kau menerimanya? Engkau mungkin berpikir sama seperti orang Israel. Kok kenapa Vera? Kenapa bukan saya? Saya ini yang lebih lama, saya ini lebih senior, saya ini yang lebih dulu melayani Tuhan. Saya ini kurang apa di gereja? Kurang belajar. Ingat, ketetapan berasal daripada Tuhan. Siapa yang dipilih Tuhan, itu kehendaknya Tuhan. Dan kalau Tuhan telah menetapkan, kau mesti menerimanya dengan segenap hati. Kenapa saya kasih contoh Vera? Sebab ada nabi dipilih oleh Tuhan, kamu belum tentu semuanya menerima nabi yang Tuhan percayakan di tempat ini. Makasih Vera. Ketetapan Tuhan. Engkau mesti bisa belajar membedakan orangnya, pribadinya, dengan ketetapan yang berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan menetapkan, saya tanya, Tuhan pernah salah menetapkan orang itu? Di kantor, di tokonya Pak Aseng, karena dia adalah owner. Kemudian kan dia milih orang mau dipercayakan, maunya setelah melihat perkembangannya, karena mereka mau jalan-jalan. Jalan-jalan nggak pernah ajak saya sih. Lalu kemudian dia mau menunjuk orang yang dipercayakan bagian keuangan. Yang selalu krusial itu bagian keuangan, ya? Lalu kemudian dia menunjuk seseorang dengan tanggung jawab yang lebih besar daripada teman-teman yang lain. Pas yang ditunjuk itu kebetulan orang baru. Saya tanya, kira-kira dalam hati orang yang lama ada rasa jealous, cemburu atau tidak? Bisa muncul tidak? Kenapa saya yang lama ini? Saya mengabdi, ada yang kemudian saya tahu, ada yang mengabdi itu lebih dari 10 tahun, tapi belum pernah dikasih tip emas ya, harusnya dapat tip emas, harusnya naik gajinya, gitu. Ya toh, kenapa bukan saya? Kenapa ini orang yang baru? Bisa saja karyawan yang lainnya protes, tapi tidak diungkapkan, tapi protes kan sebenarnya, menggerutu.
ngedumel, betul tidak? Saya tanya, ketika dia mengedumel tentang orang yang dipilih, sebenarnya dia sedang memprotes siapa? Memprotes orangnya itu atau memprotes ini? Ownernya. Loh tidak? Karena dia berkata, kok tidak percaya sama saya sih, kok kan saya ini udah lama. Itu kan kewenangannya, perusahaan-perusahaan, kantor-kantornya, toko-tokonya kok asing, kan juga tidak tidak merugikan orang yang tidak ditunjuk. Nah, kamu kan tetap gajinya juga penuh kan? Tapi soal kepercayaan, karena mau jalan-jalan ke Korea, ke Jepang, ajalah saya ke Jepang. Saya pengen pegang-pegang salju gitu. Tempo hari di Israel tidak jadi karena badai, jadi saya belum pernah rasa salju. Akhirnya saya begitu. Jadi ketika orang protes, sebenarnya dia protes sama yang menentukan. Betul? Jadi kalau saudara dan saya protes terhadap Vera, itu sebenarnya saudara bukan protes pada Vera sebenarnya, tapi kamu protes sama, dan kamu mengatakan Tuhan, kok tidak hebat, engkau Tuhan itu salah. Berarti kau menyalah-nyalakan Tuhan. Makanya ketetapan yang datang daripada Tuhan, hargai apapun ketetapan yang datang daripada Tuhan. Wis, kamu serius sekali. Sampai bukunya udah jatuh. Saya tolong jagai jangan sampai tumbang dia, karena ada ketetapan Tuhan dalam dirinya. Nah, perhatikan ini. Saudara dan saya mesti menyadari bahwa kemudian saudara dan saya harus melangkah berikutnya supaya saudara dan saya ada ketetapan Tuhan. Engkau tahu ketetapan Tuhan dalam dirimu, dan itu menjadi goalmu, itu menjadi sasaranmu, itu menjadi bagian visi dalam dirimu, bahwa inilah yang saya harus kerjakan. Kalau jawatan saja ada 5 jawatan, ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, itu Tuhan yang menetapkan. Ada kemudian gembala, ada pengajar, ada penginjil, ada 5. Itu ketetapan pelayananmu bagian apa? Supaya pelayananmu menjadi lebih terarah, pelayananmu menjadi pelayanan yang mantap, yang top, mantap, karena engkau mengerjakan ketetapan Tuhan dalam dirimu. Yeremia mengerjakan ketetapan Tuhan dalam dirinya. Sekalipun dia ditolak oleh banyak orang, tapi dia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yesus sekalipun banyak ditolak oleh manusia, bahkan dia disalibkan, tapi dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sebab dia tahu goalnya, dia tahu tujuan pelayanannya, dia tahu ketetapan dari Bapaknya apa yang harus dia kerjakan. Mari kita melayani Tuhan dengan cara yang demikian, bahwa saudara dan saya punya ketetapan yang datang daripada Tuhan, bahwa saudara dan saya punya visi yang berasal daripada Tuhan. Ayat terakhir, mari kita buka bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Salah satu ciri orang yang punya ketetapan daripada Tuhan, salah satu ciri orang yang punya visi daripada Tuhan, orang itu hidupnya penuh dengan semangat, katakan amin. Penuh dengan gairah, penuh dengan antusias. Kalau orang-orang kemudian tidak menghargai, orang-orang menolak, orang-orang memusuhi, orang-orang menyingkirkan dia tetap antusias mengerjakan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam dirinya. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya selesai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 13, perhatikan begini. Orang yang hidupnya punya ketetapan Tuhan, orang yang dalam dirinya ada visi Tuhan. Yang pertama, dia melupakan apa yang di belakangnya. Ciri kalau orang itu punya tujuan hidup dalam dirinya, ada ketetapan Tuhan dalam dirinya, ada visi ilahi dalam dirinya, orang itu melupakan apa yang di belakangnya. Artinya dia tidak hidup di masa yang lalu. Kalau ada orang yang hidup terus mengingat-ingat masa lalunya, dihakimi oleh masa lalunya, dan kita juga menilai orang berdasarkan masa lalunya, saudara dan saya belum punya visi Tuhan. Kan seringkali kita ini suka menghakimi orang menurut masa lalunya kan. Masa lalunya tidak baik ini, masa lalunya begini. Wah, dulu memang gak bisa dipercaya. Itu sudah masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru
Sudah datang. Kalau dalam dirimu sekarang engkau masih terhakimi dengan masa lalumu yang maaf, dodol garut, kamu belum punya visi Tuhan, kamu tidak menyadari ketetapan Tuhan dalam dirimu. Setelah itu kemudian dilanjutkan, dia fokus ke depan. Dia katakan di situ mengarahkan. Disampaikan, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya orang yang punya visi itu selalu fokus ke depan. Katakan fokus ke depan. Fokus pada visinya. Pak, Bu, jangan noleh kiri kanan. Tidak usah sibuk ngurusin kata-kata orang di samping kiri kanan yang tidak membangun. Tetap fokus kepada visi ketetapan Tuhan yang Tuhan telah tetapkan dalam dirimu. Yang terakhir dikatakan di sini, aku berlari-lari. Keren sekali. Ungkapan yang dipakai oleh Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya panggilan surgawi itu. Jadi panggilan surgawi buat saudara saya itu hadiah yang besar. Katakan amin. Kalau saya menerima panggilan surgawi, dipercayakan pelayanan, itu adalah hadiah yang besar. Nah, untuk sebuah ketetapan ini, saudara tidak boleh lenggang kangkung, saudara tidak boleh santai, saudara tidak boleh nyaman dalam posisi kenyamanan saudara, tidak kemudian enak-enakan santai dalam diri saudara, tapi dikatakan gini, aku berlari-lari. Tahu berlari-lari? Berlari itu bukan jalan biasa, bukan jalan santai, tapi berlari itu mengejar sesuatu. Sebab kata berlari-lari itu pakai kata dioko. Dioko bahasa Yunaninya, berlari-lari itu pakai kata dioko yang artinya mengejar, memburu, berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada orang yang memiliki ketetapan Tuhan dalam dirinya, kalau ada orang yang punya visi daripada Tuhan dalam kehidupannya, dia selalu penuh dengan antusias. Dia mau berusaha, dia mau bergerak, dia mau berlari meninggalkan yang lainnya. Orang yang tidak punya visi ya santai saja, kebaktian ya kebaktian, ya hari Minggu nggak bisa bangun, nggak kebaktian. Orang kemudian pelayanan nggak ikut pelayanan, nggak melibatkan diri dalam pergerakan Tuhan, dia terlalu santai. Itu menunjukkan tidak ada ketetapan Tuhan dalam dirinya. Orang yang punya ketetapan Tuhan, dia akan penuh gairah mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, bahkan dia mengejarnya, dia berlari sampai pada tujuan. Milikilah hati dalam diri saudara dan saya orang-orang yang memiliki ketetapan yang berasal daripada Tuhan. Amin.